5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah manajemen perbankan. Kami akan menjelaskan tentang Bank BTN, meliputi sejarah berkembangnya Bank BTN, produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank BTN, lalu struktur organisasi dalam Bank BTN, serta perkembangan bisnis di Bank BTN. Oke, check it out this video. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya PT Bank Tabungan Negara pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897. Yang pertama diberi nama Postparbank yang mempunyai 4 cabang di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pada tahun 1940, kegiatannya terhenti dikarenakan penyerbuan Jerman yang mengakibatkan penarikan tabungan secara besar-besaran. Namun pada tahun 1941 kembali pulih. Pada tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Jepang membekukan seluruh kegiatan Postparbank dan menggantikannya dengan nama Kyokin Kyoku yang mempunyai 1 cabang di Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bank tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah namanya menjadi Kantor Tabungan Pos. Namun, Kantor Tabungan Pos tidak berdiri lama dikarenakan terjadi agresi Belanda pada tahun 1946. Lalu, pada tahun 1949, Kantor Tabungan Pos dibuka kembali dengan nama Bank Tabungan Pos. Pada tanggal 9 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 yang mengubah nama Postparbank in Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos. Walaupun masih bernama Bank Tabungan Pos, namun pada tanggal 9 Februari 1950 dijadikan sebagai hari lahirnya Bank Tabungan Negara. Kemudian, di tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 4 Tahun 1963 yang menyatakan penggantian nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara. Selanjutnya saya akan memaparkan struktur organisasi Bank BTN, yaitu rapat pemegang saham. Yang pertama ada Presiden Direktur. Di bawah Presiden Direktur terdapat perbankan komersial, perbankan konsumen, jaringan distribusi, kepala petugas kredit, IT dan operasi, keuangan dan pembendaharaan, kepatuhan strategi dan resiko, dan yang terakhir strategi sumber daya manusia. Yang pertama ada perbankan komersial. Di bawah perbankan komersial terdiri dari pendanaan dan layanan komersial, pinjaman UKM, dan sindikasi perusahaan dan pinjaman. Selanjutnya ada perbankan konsumen yang terdiri dari hipotek bersubsidi, hipotek tanpa subsidi dan pinjaman konsumen, pendanaan dan layanan retail, yang selanjutnya manajemen kekayaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank BTN. Mengingat Bank BTN merupakan bank yang termasuk perusahaan BUMN yang memberikan produk terbaik kepada masyarakat untuk bisa menabung serta menyimpan uang dengan aman. Di samping itu juga rekening BTN dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau usaha yang sedang dijalankan. Tak hanya itu, Bank BTN juga memiliki program pinjaman yang dapat diajukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan dana pinjaman untuk membeli rumah baru, membeli kendaraan, serta sebagai modal usaha atau yang lainnya. Juga bisa untuk mengajukan pembiayaan kredit pinjaman di BTN. Secara umum, produk dari Bank BTN itu ada 4. Yang pertama yaitu produk tabungan, selanjutnya ada produk pinjaman, lalu ada kartu kredit, serta deposito. Untuk produk tabungan yang dikeluarkan oleh BTN juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ada tabunganku BTN, ada tabungan BTN Prima, ada tabungan BTN Batara Pos, serta ada tabungan BTN Batara.
Nah, untuk produk selanjutnya yaitu ada kartu kredit. Untuk kartu kredit ini Bank BTN mengeluarkan dua jenis kartu kredit yaitu BTN Visa Gold dan BTN Visa Platinum. Untuk produk selanjutnya itu yaitu produk pinjaman. Untuk produk pinjaman ini BTN itu mengeluarkan KPR BTN, ada KPR BTN Platinum, ada KPR BTN Sejahtera, ada kredit bangunan rumah BTN, PUMPKB Jam Sostek BTN, tambahan uang muka dan lain-lain. Masih banyak untuk jenis tabungan ya untuk jenis pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank BTN. Untuk produk selanjutnya yaitu ada deposito. Deposito BTN ini ada dua jenis yaitu deposito BTN yang dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan dengan setoran awal yaitu 1 juta. Lalu yang kedua deposito BTN Falas dengan setoran awal minimal sebanyak 100 US dollar. Perkembangan bisnis Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN adalah bank usaha milik negara yang memiliki visi menjadi yang terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya umur bank ini sudah mencapai lebih dari 100 tahun karena bank ini sudah berdiri sejak pada zaman penjajahan. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1992, status Bank BTN ini menjadi PT Bank Tabungan Negara Persero karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR. Dengan status Persero ini, memungkinkan BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum secara komersial. Pada tahun 2002, berdasarkan kajian konsultan independen PricewaterhouseCoopers, pemerintahan melalui Menteri BUMN dalam surat nomor 5/554/MMBN/2002 memutuskan BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Hingga saat ini Bank BTN telah meraih banyak penghargaan. Seperti peringkat 1 Bank Terbaik Indonesia 2017 dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia keempat tahun 2017. Dan yang terbaru, mereka mendapatkan 2 penghargaan dalam Anugerah BUMN 2019, yakni penghargaan kategori hubungan dengan stakeholder terbaik IB Corporate dan penghargaan CEO B Corporate terbaik kategori stakeholder relationship terbaik untuk Direktur Utama Mariono. Hasil ini tentu tidak terlepas dari sejumlah program Bank BTN seperti KPR dan perbankan konsumen, produk simpanan, consumer loan, consumer funding, perumahan dan perbankan komersial, perumahan dan perbankan syariah, badan usaha syariah, dan aset manajemen. Di akhir video saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah saya dan teman-teman saya jelaskan tadi. Bank BTN ini termasuk ke dalam jenis bank umum, dan untuk sistem banknya Bank BTN ini terdapat 2 sistem. Yang pertama itu bank konvensional dan yang kedua itu bank syariah. Untuk kepemilikannya Bank BTN ini dikelola oleh negara. Oleh karena itu Bank BTN ini masuk ke dalam badan usaha milik negara. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.